Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswadi, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja yang mana akan melaksanakan praktek mengajar pendidikan agama Islam SD kelas 2 materi adzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, apa kabarnya? Sehat. Baik, anak-anak sekalian, pagi hari ini berjumpa lagi dengan Pak Iswadi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apakah semuanya sudah siap ikut pelajaran yang Pak Iswadi? Kalau begitu, marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan duduk yang bagus, duduk siap gerak. Kita awali dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin. Biridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baiklah anak sekalian, selanjutnya terlebih dahulu biar kita bersemangat, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sambil menunggu boleh berdiri. Siap ya? Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak terima usaha, berikan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk semangat. Oke, silakan duduk lagi. Anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, sebelumnya Pak S akan absensi terlebih dahulu ya. Saya panggil namanya, nanti kalau hadir tunjukkan tangannya ya. Alessa Nurfiana apa hadir? Ya. Kemudian Fajar Rusdiano hadir ya. Fatan hadir. Muhammad Afizar hadir. Kemudian Nafisa hadir. Raditya hadir. Firza hadir. Sulis hadir. Arista hadir. Aziz hadir. Ya, baik, terima kasih. Kalau sudah hadir semuanya, pelajaran bisa langsung Pak Is mulai saja. Anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang adzan ya. Namun sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sholat ya. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah rangkaian apa? Ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sholat itu ada berapa kali? Sholat wajib ada berapa? 5 ya. 5 waktu. Apa saja? Subuh, asar, maghrib, isya. Nah, itulah anak sekalian pelajaran minggu yang lalu ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sholat. Nah, sholat itu setiap kita akan melaksanakan ibadah sholat, tentunya ada tanda bahwa waktu telah memasuki waktu sholat.
Tandanya apa? Jadi adanya azan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang azan ya. Sebelum kita belajar tentang azan, Pak Es akan menyampaikan tujuan pembelajaran azan ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran azan di kelas 2 ini ada 3. Yang pertama adalah biar nanti anak-anak dapat menerima dengan ikhlas bahwasanya azan itu adalah suatu panggilan. Panggilan dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Pada kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat. Tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak-anak nanti dapat menjelaskan ketentuan tentang azan ya. Bagaimana ketentuan azan, tata cara azannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak nanti diharapkan dapat mempraktekkan azan dengan baik dan benar. Dimana nanti kita akan belajar tentang azan ini. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, dalam pelajaran ini ada beberapa hal yang mau Pak Es sampaikan tentang azan. Namun sebelumnya anak-anak harus mengamati terlebih dahulu ada gambar. Di sini di depan kalian ada 3 gambar ya. Ada 1, 2, dan 3. Coba perhatikan semuanya. Apakah yang di belakang jelas? Arista ya? Jelas. Fajar jelas gambarnya ya? Terlihat jelas. Nah, silakan kalian amati. Dari 3 gambar itu kira-kira menceritakan tentang apa? Bagaimana? Di mana? Dan aku harus apa kalau ada peristiwa seperti itu? Wah, saya diamati dulu ya. Sudah dulu pengamatannya? Sudah bisa diamati ya? Coba sekarang dimulai dari Aziz, kamu Aziz. Gambar nomor 4.1. Ceritakan ke orang sedang apa Aziz? Azan. Biasanya kalau azan di mana Aziz? Di masjid ya. Kemudian yang gambar titik 2, 4.2. Coba pas mata. Gambar anak-anak yang sedang bermain di mana? Di lapangan, di halaman ya biasanya ya. Baik. Kemudian yang gambar nomor 3 coba tulis. Ya tulis. Orang sedang apa itu tulis? Berangkat sholat. Benar kan? Berangkat sholat? Coba. Sama namanya? Hah? Alisa. Oh, lali. Lupa. Alisa. Gambar apa yang nomor 3 Alisa? Iya, sahabat masjid. Baik anak-anak sekalian, benar. Apa yang sudah kalian amati dari gambar ini sudah betul. Yang pertama, ini ceritanya begini anak-anak. Di siang hari, ketika anak-anak sedang istirahat sekolah, kemudian bermain di halaman sekolah. Nah, ini si Fauzan namanya. Fauzan mengumandangkan azan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira sikapnya anak-anak yang sedang bermain ini kalau sedang mendengar azan? Menghentikan permainan atau melanjutkan permainan? Jadi permainannya dihentikan. Setelah permainan dihentikan, terus apa yang dilakukan kira-kira ya? Langsung ambil air wudhu. Saya betul sekali. Langsung ambil air wudhu untuk apa? Pergi ke musola. Untuk apa lagi? Melaksanakan apa kira-kira? Ibadah sholat. Kemudian masuk ke masjid atau musola, mempersiapkan dirinya untuk
melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Nah, itulah kira-kira dari ketiga gambar yang kalian amati tadi. Nah, setelah anak-anak mengamati tiga gambar dan tiga gambar cerita bergambar tadi, kemudian Pak Is akan menyajikan suatu video pembelajaran ya. Yang mana video pembelajaran itu disajikan oleh Pak Is tadi juga. Yaitu silakan perhatikan baik-baik, simak baik-baik pelajaran tentang adzan ini ya. Akan saya putar videonya. Selanjutnya menyimak. Dalam menyimaknya, perhatikan kemudian siapkan alat tulisnya. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, nanti bisa ditanyakan dengan cara dicatat terlebih dahulu. Semuanya perhatikan ke depan. Silakan diperhatikan. Tatan, perhatikan Tatan. Demikianlah itu video pembelajaran tentang adzan yang disampaikan oleh Pak Is tadi. Nah, sedikit Pak Is akan memberikan penguatan dari pembelajaran yang ada dalam video tadi karena mungkin ada hal-hal yang mungkin anak-anak belum mengerti. Namun sebelumnya, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan dari pengamatan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, baik, kalau tidak ada, Pak Is berikan sedikit penjelasan tentang adzan ya. Jadi dari video yang sudah ditampilkan di depan tadi, adzan itu apa anak kalian? Apa tadi adzan itu? Adzan itu panggilan atau apa? Seruan ya. Seruan bagi siapa? Umat Islam, betul sekali Pak. Untuk apa kira-kira ya? Pintar Fatan, 100 Fatan. Jadi panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Biasanya gimana sholat berjamaah itu? Di masjid atau musola. Di sekolah kita melaksanakan jamaahnya di musola, gitu ya. Jadi orang yang mengumandangkan adzan itu dalam di sana disebutkan adalah fauzan mengumandangkan adzan. Bagi orang yang mengumandangkan adzan namanya apa tadi? Muazin itu. Muazin itu adalah orang yang apa? Mengumandangkan. Nah, mengumandangkan adzan itu. Dan dalam gambar tadi siapa? Fauzan ya tadi ya. Fauzan tadi mengumandangkan adzan itu gambar Fauzan lah. Ya. Kemudian orang yang mendengarkan adzan disebut apa? Mustami ya tidak? Betul sekali. Orang yang mendengarkan adzan namanya mustami. Nah, bagi mustami itu ketika mendengarkan adzan dia harus menjawab adzan. Ya, bagaimana menjawab adzan? Bagaimana? Jawabannya adalah sama dengan bacaan adzan. Gitu ya. Lanjut ya. Ada beberapa ketentuan adzan anak ya. Dalam melaksanakan adzan, berikut ini adalah ketentuan adzan yang pertama. Orang yang melakukan adzan dilakukan pada saat atau waktunya sudah memasuki waktu sholat. Kemudian membaca niatnya untuk melaksanakan adzan. Kemudian dibaca sesuai lafalnya, bacaannya. Tidak boleh bacaannya itu seenaknya sendiri, nggak boleh. Kemudian diserukan dengan suara yang gimana? Keras atau lantang ya, seru sehingga didengarkan oleh seluruh umat muslim ya.
Kemudian diucapkan dengan berurutan, turut sesuai dengan lafal adzan itu sudah disebutkan secara turut. Gitu. Selanjutnya ketentuan adzan yang berikutnya adalah syarat bagi muadzin. Sebenarnya tadi ini sudah dijelaskan dalam video ya, tapi sekali lagi saya ulangi biar anak lebih paham. Yang pertama adalah syarat-syarat bagi muadzin. Syaratnya yang pertama, orang yang adzan itu harus laki-laki dulu ya. Harus orang laki-laki ya, nggak boleh kalau adzan dikumandangkan wanita. Kemudian yang kedua beragama Islam. Ya, kemudian mumazis ya. Mumazis itu apa? Mumazis itu dia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak. Anak-anak sekalian, setelah tadi Pak Is memberikan pemaparan tentang video pembelajaran tentang adzan tadi, bagaimana, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, saat ini Pak Is akan memutarkan video tentang praktek adzan. Sebelum nanti anak-anak melaksanakan praktek adzan, terlebih dahulu Pak Is akan tayangkan video adzan yang akan dipraktikkan oleh seorang anak. Silakan perhatikan, simak baik-baik, dengarkan baik-baik, kemudian gerakannya, sikapnya bisa kalian tiru dan terapkan nanti pada saat kita melaksanakan praktek adzan secara bersama-sama. Siap anak-anak ya? Oke, perhatikan. Kita semua sebagai mustami dengarkan dan menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, demikian anak-anak sekalian, praktek adzan yang sudah dipraktikkan oleh seorang anak, dan kewajiban kita orang yang mendengarkan adzan, tugas kita adalah sebagai apa tadi? Mustami, itu adalah menjawab adzan yang diberikan oleh muadzin. Dia muadzinnya, kita mustaminya. Nah, gitu. Itulah video praktek adzan. Kemudian anak-anak kita akan melaksanakan praktek adzan secara bersama-sama. Siap anak-anak? Siap, silahkan semuanya berdiri. Kita praktekkan dan tirukan adzan seperti yang sudah dilakukan oleh muadzin yang saya tayangkan tadi. Gimana sikapnya? Tangannya seperti ini ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lanjutkan dengan berdoa. Allahumma bersama-sama. Nah, selanjutnya Pak Es akan minta kalian untuk mempraktikkan azan secara berkelompok ya. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dalam prakteknya nanti kelompok 1 mengumandangkan azan. Kelompok 2 tadi tugasnya sebagai orang yang mendengar azan tadi namanya apa? Mustami. Nah, tugasnya sebagai mustami yaitu orang yang mendengarkan azan, menjawab azan. Jawabannya bagaimana? Sama. Siap ya yang kelompok 2 ya? Menjawab sebagai mustami ya. Kelompok 1 sebagai muazin. Silakan berdiri. Nah, dalam kegiatan ini Pak Es akan langsung memberikan penilaian ya terhadap kelompoknya secara bersama-sama. Itu silakan kamu azannya yang bagus, terus Pak Es nilai sekalian ya. Sikapnya bagaimana dipraktikkan tadi contohnya? Oke. Risa bagaimana sikapnya? Mustami siap ya? Pak Es sudah menilai mustaminya juga. Sikapnya yang bagus karena sedang dikumandangkan azan. Siap? Kelompok 1 siap? 1, 2, 3. Doa. Allahumma rabbana kita wa qina wa salatil qa'imah. Tangan untuk kita semuanya. Oke anak-anak sekalian, dari azan masing-masing kelompok tadi yang terbaik, jadi semuanya sudah baik. Tetapi untuk kelompok 1 itu lebih baik. Untuk kelompok yang B tadi, yang kelompok 2, suaranya kurang keras, kurang lantang ya. Jadi kalau memandangkan azan itu harus yang keras, yang lantang, yang yakin. Begitu juga bagi mustami. Mustami dia harus dijawab apa yang dibaca oleh muadzin juga dijawab. Nah, sekali lagi anak-anak sekalian, dari praktek yang sudah kalian lakukan sudah bagus, anak-anak sudah bisa memandangkan azan sebagai muadzin dan juga sebagai mustami juga sudah bisa menjawab. Dan setelah azan berakhir itu doanya semuanya membaca doa, baik muadzin maupun mustami juga membaca doa sesudah azan. Gitu. Sekali lagi juga Pak Es kuatkan, bagi muadzin itu adalah seorang laki-laki sebelum melaksanakan azan harus wudhu dulu, suci. Seperti kalau pas zaman kita jamaah sholat dulu ya, muadzin harus wudhu duluan, langsung ambil posisi langsung azan, ya. Kemudian diikuti dengan jamaah. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah mengerti ya? Gimana melaksanakan azan, ketentuan-ketentuannya bagaimana, bagi muadzin dan bagi mustami, dan juga doa sesudah azan. Oke anak-anak sekalian, kalau begitu, kalau sudah mengerti semuanya, di akhir pembelajaran nanti Pak Es akan
dan juga nomor absennya ya. Berarti kalau Pak Aris koreksi tidak salah nama. Marisa silakan ya. Kerjakan ya dengan baik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Baik, kalau begitu, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari soal yang sudah Pak S sampaikan kepada anak-anak, apakah ada kesulitan? Bagus, berarti anak sudah paham dan mengerti ya dari pelajaran yang dari awal sampai akhir tadi Pak S sampaikan ya. Namun untuk itu marilah kita sama-sama membuat kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini ya, pagi sampai siang hari ini. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang apa teman-teman? Adzan ya. Adzan itu apa? Coba kita ulang lagi. Adzan itu apa? Kata kepada untuk apa? Melaksanakan ibadah sholat apa? Sholat fardu apa? Sholat sunnah nih? Sholat fardu ya. Karena kan kalau sholat sunnah kan tidak ada azannya kan? Hanya sholat fardu saja yang ada azannya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan juga ketika kita sedang bermain seperti yang kalian amati dalam gambar tadi, dimanapun pada saat sekolah maupun di rumah, ketika kita bermain kemudian mendengarkan suara azan, apa yang kalian lakukan? Permainannya bagaimana? Dihentikan ya? Kemudian apa yang ambil air wudu itu adalah untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat terus gitu ya. Jadi dengan demikian mulai sekarang anak-anak sudah tahu ya ketika naik ke Ramadan harus apa yang kalian lakukan, sudah tahu kan? Nah, kalau kalian sudah tahu berarti mulai dari sekarang sampai besok lagi ketika anak-anak mendengarkan adzan harus segera bersiap diri. Allah sudah memanggilku untuk beribadah. Bagus, kita anak-anak sekalian. Nah, dari pelajaran sejak awal sampai akhir tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Jelas? Sudah jelas semuanya? Jelas tenang orang? Jelas ya? Baik, oleh karena itu, karena anak-anak sudah paham, sudah mengerti dan sudah jelas, pelajarannya bisa kita akhiri ya anak ya, karena sudah waktunya istirahat. Untuk itu semuanya silahkan duduk yang bagus terlebih dahulu dan kita akhiri pelajaran kita. Baik, semuanya marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pendidikan agama Islam dari Pak Ismadi. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran tema iqomah ya, iqomah atau komat ya. Itu silakan anak-anak baca bukunya pelajaran tentang iqomah di rumah. Jangan lupa belajar dan jalankan ibadah ketika kalian sedang mendengarkan suara adzan. Itu saja. Saya akhiri. Bila kita walhidayah, waridho wal